Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait cost analysis benefit mata kuliah ekonomi publik dengan dosen pengampu Ibu Korota Ayunindian SEME. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Clara Jessica dengan NPM 2411021120 dengan rekan saya Anselin Aurel Hermawan dengan NPM 2411021017 dan Korinisa Salsabila dengan NPM 2411021111. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari cost benefit analysis atau yang biasa disingkat sebagai CBI. Jadi cost benefit analysis itu dia suatu metode atau proses analisis yang digunakan untuk memperkirakan serta membandingkan antara biaya dan manfaat yang berkaitan dengan suatu keputusan, baik itu dalam proyek, program, maupun tentang pengembangan bisnis. Nah, analisis ini tuh sangat penting karena dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan rasional. Pada dasarnya, CBI dilakukan untuk mengetahui apakah suatu rencana atau proyek yang akan dijalankan itu dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan atau justru malah berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dalam cost benefit analysis, seluruh biaya yang mungkin timbul akan dihitung secara menyeluruh, mulai dari biaya awal, biaya operasional, hingga biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Setelah semua biaya itu dihitung, langkah selanjutnya itu tuh memperkirakan manfaat yang diperoleh. Jadi manfaat ini tuh nggak cuma berupa keuntungan finansial, tapi juga dapat berupa peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas produk, lalu dampak positif lainnya bagi perusahaan gitu. Nah, jika hasil analisis itu menunjukkan bahwa manfaat yang diproyeksi itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan itu dapat menimbulkan bahwa rencana pengambilan bisnis tersebut itu layak dan baik untuk dijalankan. Lalu sebaliknya, ketika biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka perusahaan itu perlu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini tuh berupa perbaikan rencana, pengurangan biaya, atau bahkan tuh pembatalan proyek agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian gitu di masa depan. Lalu membahas konsep biaya dan konsep manfaat. Nah, yang pertama itu kita membahas konsep biaya. Jadi seringkali kita tuh hanya berpikir bahwa biaya itu hanya soal uang yang keluar dari dompet atau anggaran perusahaan kan. Tapi kalau dalam CBI definisinya itu luas gitu. Jadi biaya itu dia tuh seluruh pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu proyek atau kebijakan. Nah, poin pentingnya yang perlu kita tahu bahwa biaya itu di sini tuh nggak cuma mencakup aspek finansial atau keuangan aja gitu, tapi juga mencakup biaya sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu dampak yang terlihat langsung ataupun yang tidak langsung. Nah, biaya ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada biaya langsung, direct cost. Ini tuh biaya yang paling nyata seperti biaya pembangunan fisik, biaya operasional harian, hingga upah tenaga kerja. Lalu yang kedua itu ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Ini tuh dampak sampingan yang muncul. Jadi contohnya itu seperti jika ada pembangunan jalan, terus mungkin akan muncul kemacetan kan, kebisingan selama prosesnya gitu. Terus ada waktu produktif masyarakat juga yang terbuang. Nah, waktu yang terbuang itu tuh juga dihitung sebagai biaya. Nah, lalu yang ketiga itu ada biaya sosial. Ini tuh berkaitan dengan kesejahteraan publik, seperti adanya pencemaran lingkungan atau dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat suatu proyek tersebut kayak gitu. Lalu selanjutnya itu kita membahas konsep manfaat. Nah,
Sederhananya, manfaat itu seluruh keuntungan atau dampak positif yang dihasilkan. Sama seperti biaya, tapi manfaat dan CBI itu dia tidak selalu muncul dalam bentuk uang. Nah, jadi manfaat itu tuh bisa berupa hal-hal yang sifatnya itu kualitatif gitu. Lalu manfaat juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada manfaat langsung, yaitu dampak yang paling nyata. Contohnya itu seperti kenaikan pendapatan atau adanya layanan baru yang bisa langsung dinikmati gitu. Lalu yang kedua itu ada manfaat tidak langsung, contohnya adalah efisiensi. Nah, seperti penghematan waktu perjalanan atau pengurangan biaya transportasi karena infrastruktur yang lebih baik. Lalu yang terakhir itu ada manfaat sosial. Nah, ini tuh mencangkup dampak jangka panjang bagi publik, seperti meningkatnya standar kesehatan dan kualitas lingkungan yang lebih bersih. Lalu selanjutnya kita membahas prinsip dalam CBI. Jadi yang pertama itu ada satuan pengukuran yang sama. Nah, artinya semua biaya dan manfaat itu harus diukur dalam satuan yang bisa dibandingkan. Biasanya itu dalam bentuk uang, sehingga hasil analisis itu menjadi lebih objektif. Lalu yang kedua itu ada mewakili produsen atau konsumen. Nah, dalam menilai suatu proyek, kita tuh harus memperhatikan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung biaya, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun pihak tertentu. Lalu prinsip yang ketiga itu berdasarkan pilihan dasar. Jadi manfaat dinilai dari kesediaan pasar atau masyarakat untuk membayar suatu barang atau jasa, sehingga nilai yang dihasilkan itu mencerminkan kondisi nyata gitu di lapangan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, cost benefit analysis itu dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional, efisiensi, dan tepat sasaran. Materi dari saya sekian, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan tahapan dari cost benefit analysis sendiri. Kita kan udah tahu nih tadi pengertiannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan dari CBA sendiri. Nah, tahapan pertama itu kita membuat kerangka perencanaan. Jadi pada tahapan pertama ini kita menentukan tujuan dan ruang lingkup yang bakal kita analisis. Biar jelas kayak biaya dan manfaat tuh apa saja yang mau dihitung. Kita bisa tahu kita tuh dapat mendapatkan keuntungan atau bahkan kita rugi. Nah, yang kedua tuh identifikasi biaya dan manfaat. Jadi pada tahapan kedua ini semua biaya kayak seperti modal, operasional, dan produksi, dan juga manfaat seperti keuntungan penjualan, target pasar, itu tuh semua biaya dan manfaat tadi bakal dicatat jadi satu. Tahapan ketiga yaitu menentukan nilai biaya dan nilai manfaat. Nah, pada tahapan ketiga ini biaya dan manfaat tadi yang udah dicatat bakal dibentuk dan diubah dalam bentuk uang supaya bisa dibandingkan secara langsung. Tahapan yang terakhir yaitu menentukan hasil dari CBA sendiri. Nah, pada tahapan keempat ini kita bisa tahu nih kalau misalkan manfaatnya itu lebih besar daripada biaya, berarti proyek itu layak untuk dijalankan. Sedangkan kalau biayanya itu lebih besar daripada manfaat, proyek itu sebaiknya ditinjau ulang atau dibatalkan karena pasti proyek itu mendapatkan kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari cost benefit analysis sendiri. Manfaat yang pertama yaitu perusahaan bisa berfokus pada pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, manfaat pertama ini keputusan itu diambil berdasarkan data biaya dan manfaat, bukan hanya sekedar asumsi dan feeling kita saja. Yang kedua, kesempatan tinggi untuk menemukan biaya dan manfaat tersembunyi. Nah, manfaat tersembunyi itu kadang tuh kita nggak tahu. Jadi dengan menggunakan CBA ini kita tuh bisa tahu keuntungannya,
keuntungan yang awal nggak kelihatan, tapi kalau pakai CBA kita bisa tahu kita tuh bakal dapat keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yang ketiga, manajemen bisa membuat keputusan bisnis dengan lebih mudah. Jadi ini tuh mempermudahkan manajemen dalam mengambil keputusan dan langkah biaya bisnis berikutnya. Jadi manajemen tuh bisa yakin dengan dirinya sendiri. Yang keempat, memberikan competitive advantage. Jadi ini tuh memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan tuh bisa lebih efisien dan unggul dibandingkan perusahaan lain, karena perusahaan itu dia tuh mempunyai keputusan yang tepat untuk melanjutkan bisnisnya. Nah, manfaat yang terakhir tuh memberikan kejelasan dalam situasi yang tak terduga. Jadi CBA sendiri tuh membantu memproduksi dampak keuntungan di masa depan. Jadi resiko yang kita terima di masa mendatang lagi tuh bakal yang kita dapat risiko bakal sedikit. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan istilah dari CBA. Pertama, present value atau PF adalah nilai uang sekarang dari nilai uang yang akan diterima di masa depan. Jadi intinya nilai uang sekarang itu lebih berharga daripada nilai uang nanti. Karena contohnya nih, ketika kita punya uang 1 juta yang kita terima di tahun depan, nilainya tuh lebih kecil dibanding 1 juta di tahun ini. Karena nilai uang 1 juta di tahun sekarang ini nilai sedikit, dan di masa depan besar karena adanya investasi, inflasi dan juga usaha. Yang kedua, ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah persentasi yang dipakai untuk menghitung nilai uang masa depan ke nilai uang sekarang. Seperti contohnya, kalau tingkat diskontonya dia itu 10%, maka uang yang kita punya 1 juta tadi itu yang kita terima di tahun depan nilainya berkurang dari 1 juta saat ini, karena dipotong dengan faktor resiko dan waktu. Seperti yang kita tahu, tingkat diskonto adalah persentase penurunan jumlah uang. Yang ketiga, ada discounting factor atau DF. Discounting factor ini tuh adalah faktor penggali yang digunakan untuk mengubah nilai uang masa depan menjadi nilai uang sekarang. Seperti contoh, misalnya discounting faktornya tuh dia persentase 0,9, maka uang 1 juta yang kita punya tadi di masa depan tuh menjadi 900.000. Karena apa? Present value-nya tuh 1 juta bakal dikaliin sama 0,9, jadinya 900.000. Artinya nilai uang 1 juta di masa depan tuh bakal setara dengan 900.000 pada saat ini. Yang terakhir, ada net present value atau NPF. NPF adalah selisih antara total manfaat dan total biaya yang sudah dihitung dalam nilai pada saat ini. Yang terakhir, ada net present value atau NPF. NPF adalah selisih antara total manfaat dan total biaya yang sudah dihitung dalam nilai sekarang. Jadi NPF itu totalnya. NPF itu seperti contoh, total manfaat atau present value kita yang punya, misalnya kita punya duit 15 juta nih, total biayanya PF-nya 10 juta. Nah, NPF-nya itu tadi uang 15 juta dikurang dengan uang 10 juta yang kita punya. Karena NPF-nya positif, berarti proyek itu dapat dijalankan. Seperti itu. Jadi kesimpulan singkatnya, present value itu nilai uang sekarang yang kita terima di nilai uang masa depan. Kalau tingkat diskonto tuh persentasi penurunan nilai uang sendiri, sedangkan discounting factor adalah alat untuk menghitung present value. Kalau NPF itu adalah penentu layak atau tidaknya proyek dijalankan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Itu saja tentang tahapan dalam cost benefit analysis. Yang kedua ada manfaat dari cost benefit analysis, dan yang terakhir ada istilah-istilah dari CBA sendiri. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, di slide kali ini kita akan membahas tentang studi kasus yang kita ambil. Nah, pada studi kasus ini, kami mengambil contoh dari proyek revitalisasi taman kota yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang publik, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Nah, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan data proyek, biaya investasi awal yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pada tahun ke-0 sebesar 15 miliar. Kemudian terdapat biaya operasional atau pemeliharaan sebesar 1 miliar per tahun. Nah, manfaat langsung yang diperoleh setiap tahun antara lain peningkatan pendapatan UMKM sebesar 4 miliar, lalu penghematan biaya kesehatan sebesar 1,5 miliar. Nah, sedangkan proyek ini juga ada eksternalitas positif dan negatifnya. Yang pertama, eksternalitas positifnya meliputi peningkatan kualitas udara senilai 1,2 miliar. Kemudian peningkatan nilai properti sebesar 800 juta. Namun proyek ini juga memiliki eksternalitas negatif berupa kebisingan dan kemacetan sebesar 600 juta per tahun. Nah, berdasarkan studi kasus yang kita ambil, proyek ini diasumsikan dengan umur proyek selama 10 tahun dan tingkat diskonto sosial sebesar 8% per tahun. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Nah, pertama kita akan menghitung manfaat bersih tahunan. Rumusnya adalah manfaat bersih sama dengan total manfaat positif dikurang manfaat negatif, di mana total manfaat positif dari 4 ditambah 1,5 ditambah 1,2 ditambah 800 juta tadi mendapatkan hasil 7,5 miliar dikurangi dengan manfaat negatif sebesar 600 juta. Jadi, manfaat bersih tahunan didapatkan 6,9 miliar per tahun. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung faktor anuitas. Karena manfaat dan biaya ini muncul setiap tahun, kita pakai faktor anuitas. Rumus faktor anuitas adalah FA sama dengan 1 minus 1 plus R pangkat minus N dibagi dengan R. Nah, kita substitusikan seperti perhitungan yang telah tertera pada slide PPT ini, sehingga hasil perhitungannya sebesar 6,71. Nah, kemudian kita akan menghitung present value manfaat. Rumusnya adalah PV manfaat sama dengan manfaat bersih tahunan dikali dengan faktor anuitas tadi yang telah kita hitung, sehingga mendapatkan nilai 6,9 dikali dengan 6,71. PV manfaat yang kita dapatkan sebesar 46,30 miliar. Lalu kita akan menghitung present value biaya. Nah, yang pertama itu ada biaya pemeliharaan. Rumusnya biaya pemeliharaan sama dengan biaya tahunan dikali dengan faktor anuitas. Sehingga PV biaya pemeliharaan itu 1 dikali dengan 6,71 miliar. Nah, kemudian kita akan menghitung PV total biaya. Rumusnya yaitu PV total biaya sama dengan biaya investasi awal ditambah dengan PV biaya pemeliharaan. Sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa investasi awal itu pada tahun ke-0 sebesar 15 miliar ditambah dengan PV biaya pemeliharaan sebesar 6,71, sehingga PV total biayanya sebesar 21,71 miliar. Lalu kita akan menghitung NPV. Rumusnya adalah NPV sama dengan PV manfaat dikurang PV biaya yang telah tadi kita hitung, sehingga mendapatkan nilai 46,30 miliar dikurang dengan 21,71 miliar, sehingga net present value-nya itu mendapatkan nilai sebesar 24,59 miliar. Nah, kita akan menghitung benefit cost ratio. Rumusnya adalah BCR sama dengan PV manfaat dibagi dengan PV biaya, di mana PV manfaat 46,30 miliar dibagi dengan PV biaya 21,71 miliar, sehingga BCR mendapatkan nilai sebesar 2,13.
Artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan manfaat sekitar 2,13. Nah, berdasarkan hasil analisis CBI yang telah kita hitung tadi, proyek revitalisasi taman kota ini memiliki net present value positif sebesar 24,59 miliar dan BCR sebesar 2,13. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan karena manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diperoleh oleh masyarakat jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan karena BCR-nya itu lebih dari 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.